Salam Tante. Dalam, apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat. Nova sama Rilan kapan pulang? Hari ini Tante. Oh, hari ini jam? Iya. Jam berapa Pak? Jam 2-an. Oh, jam 2. Oke. Coba aja di sini. Coba lah bikin. Bentar ya, bentar. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Kepadamu, Naikkan Pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari siang hari sore lemari mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Artinya
syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tantinya mengucap syukur atas kebaikan. Kata Susi nanti minta Maria Aditya akan pimpin di dalam doa pembukaan. Ayo adik kita akan doa untuk awal ibadah kita. Bapak dan keluarga. Ya, oke. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhanku Bapa Terima Kasih. Naik 2 kali itu. Selamat pagi Tuhanku, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhanku, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah indahnya. Lagi. Selamat pagi Tuhanku, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah indahnya. Masih belum tahu lagu ini? Nggak tahu, Tante. Nggak tahu lagu ini? Nggak tahu. Dan Mariadi, tolong itu Kita nyanyi lagu bersorak-sorak deh. Teretetetetetet. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masih dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan.
belajar bahwa Tuhan itu adalah perlindungan di dalam kehidupan kita. So, kita mendengar firman Tuhan. Nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terkecuali bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Tante Susi minta nanti Jessica akan berdoa buat firman Tuhan. Oke, Tan. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kami supaya bisa melakukan yang sama dengan firman itu di kehidupan kami. Berkati Tante Susi yang nanti membawakan firman Tuhan atau Om Mariadi supaya bisa ngajarin dengan baik. Berkati kami semua supaya sehat selalu dan panjang umur. Oh ya, amin. Haleluya. Oke, minggu kemarin kita dengar cerita Tuhan Yesus membangkitkan anak dari kepala rumah ibadah, Yairus. Nah, kita sekarang mundur di perjanjian lama. Ada yang masih ingat dan ada yang tahu berapa lama orang Israel berjalan keluar dari Mesir sampai tiba di Kanaan itu berapa lama? 40 hari. 40 hari. Ya. Berapa? Jessica berapa? 40 hari. Ada yang lain? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun, 40 hari. Ada lagi yang lain? Sebulan 10 hari. Sebulan 10 hari. Ada lagi yang lain?
Tidak ada. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi sebenarnya kalau orang bias pada umumnya keluar dari tanah Mesir, dari tanah Mesir sampai ke Kanaan itu seharusnya hanya 40 hari. Tetapi orang Israel, Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun, baru mereka tiba di tanah Kanaan. Seharusnya itu hanya 40 hari aja. Tapi memang Tuhan sengaja membawa orang Israel itu berkeliling, muter-muter, bukan muter-muter di mall. Kalau muter-muter di mall itu enak, ya kan? Di mall itu dingin, di mall itu banyak pemandangan yang indah-indah, yang cakep-cakep, tapi menguras kantong gitu ya. Karena kita jadi minta beli itu, minta beli ini, kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin tuh banyak sekali. Tapi kalau di padang gurun nggak ada pemandangan, nggak ada yang enak. Jadi sengaja Tuhan ada maksudnya, tapi belum sekarang Tante tidak mau berbicara tentang itu. Apa maksud Tuhan membawa mereka berkeliling selama berapa tahun? 40 tahun. Dari seharusnya cuma berapa? 40 hari. 40 hari. 40 hari. 40 hari itu 1 bulan, antara 10 hari atau 9 hari. Karena kalender kan ada yang 31, ada yang 30, ya kan? Jadi mereka itu dibawa berkeliling, muter-muter, tidak pakai peta. Kalian pernah nggak kalau ikut, ada yang pernah ikut pramuka? Enggak. Nggak pernah. Nah, kalau yang pernah ikut pramuka, pernah camping? Pernah. Belum pernah seumur hidup saya. Oh, Mario Adi belum pernah, jadi pramuka dulu Om. Tapi camping belum pernah juga Om Mario Adi. Ya, ada Boleh sama orang tua. Dari SD nggak pernah. Gak pernah ikut pramuka. Om Aku kasihan. nggak pernah Anda Susi mah rajanya pramuka dari SD sampai SMA. Karena saya itu Pernah, kelas ya. NJCFP itu gak ada yang namanya pramuka akademi SMP 1-2 aja, nggak ada yang namanya pramuka. Pramuka itu khusus kelas reguler. Oh, sebenarnya pramuka itu bagus untuk melatih kemandirian seseorang. Iya, karena kita ada ganti. Untuk hidup di alam, untuk melatih kemandirian anak terutama ya gitu ya. Karena di pramuka itu kalau pengalamannya Tante Susi banyak diajarkan cara bertahan hidup, cara kita menolong orang di hutan, cara kita kerja regu, terus kemandirian kita di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memasak, membersihkan, gotong royong, kerjasama dan lain-lain. Nah, biasanya di camping, kenapa Tante Susi tanya, di camping itu ada yang namanya hiking. Hiking itu berjalan di suatu tempat yang agak tinggi. Tapi di camping itu juga ada perjalanan yang ditempuh oleh perkelompok. Ya kalau di zaman-zamannya Tante Susi, bahkan ada kalau kita tanding gitu ya, tanding pramuka, sampai ke tingkat nasional, itu seluruh Indonesia berkumpul di Cibubur. Terkenal banget di zamannya Tante tuh, tahun-tahun 90-an lah. Kalau orang sudah sampai ke Cibubur, dulu Tante sempat mau ke Cibubur cuma karena nggak ada biaya, karena kan harus biaya sendiri kan, karena transportasinya mahal, menggunakan waktu itu kapal terbang sudah bukan kapal terbang, kapal laut. Kapal terbang itu sangat-sangat mahal. Jadi kapal laut dan waktu lama dan cukup mahal kalau kapal laut di zaman Tante SMA, jadi nggak bisa pergi. Jadi hanya orang yang punya duit dan ikut lomba, ikut grup itu, kalau dia menang sampai di provinsi, dia berangkat ke Cibubur. Nah di sana, kalau di Cibubur kan dari Jakarta dekat ya, tapi kalau orang daerah itu, aduh sudah
satu kebanggaan. Nah, tapi bukan itu maksudnya Tante. Di dalam camping itu biasanya ada lomba perjalanan, menyusuri jalan yang kita tidak kenal menggunakan petunjuk. Kalau di zaman Tante petunjuknya itu menggunakan alam, entahkah itu pakai kayu, pohon, ada tanda-tandanya. Kemudian di satu tempat kita berhenti, kita mengerjakan tugas, kemudian ada petunjuk baru, kita harus ke arah mana. Itu ada petunjuk. Nah, yang Tante Susi mau bandingkan, kalau orang Israel itu bukan mereka juga camping. Adik-adik tahu, 40 tahun. Ya, kalau kalian baca mulai dari Keluaran pasal 14 sampai seterusnya, itu 40 tahun yang pertama, Tante mau kasih tahu, firman Tuhan bilang, mereka tidak pernah ganti sepatu. Ada yang Tante Susi nggak tahu ya caranya tidak pernah ganti sepatu. Apakah kakinya tidak membesar kalau anak-anak atau bagaimana? Yang pasti itu firman Tuhan bilang, mereka sepatunya itu nggak rusak-rusak. Nah, di antara kalian, ada sepatunya yang paling lama berapa tahun bertahan tidak rusak dipakai tiap hari. Sepatu sekolah lagi. Contohnya, Nicholas kalau pakai sepatu sekolah berapa lama baru jebol? Sampai jebol atau sudah nggak muat? Yang paling lama itu si sepatu Avo, Tante. Sepatu Avonya Dokter Agatha. Itu dari berapa ya? 2016 sampai 2017 pertengahan ada setahun. Tiap hari dipakai. Tiap hari nggak dipakai. Tiap hari dipakai. Tapi itu juga jebol-jebol juga, Tante. Entah strap velcro-nya lah yang nggak lengket. Ada Rusak. Ada Ya. mulanya yang lepas. Entah itu Ya. bikin kaki yang dekat bola mata kanan nih, itu bikin gores. Ada aja trouble-nya. Ada aja. Kalau Nova berapa lama sepatu sekolah jebol? Cece mas sepatu bot Tante. Enggak, Bang. Sepatu bot ya mah. Awet. Sepatu buat ya. Enggak ada yang jebol, ada jebol, Pak. Banyak. Banyak. Gede. Pokoknya tahu kenapa Nova nggak tahu coba. Nova tahunya ada aja deh pokoknya. Setiap hari pokoknya ada sepatu. Ya, ada yang 3 bulan, paling lama setahun kalau tiap hari dipakai gitu ya. Tapi Tante Susi nggak pernah nemuin ada orang pakai sepatu selama 40 tahun. Kalau dia umur 40 tahun baru pakai sepatu, 80 tahun baru jebol. Itu Tuhan buat seperti itu. Nah, perjalanan mereka kan lama. Dan situasi mereka itu, gurun pasir itu, kalian browsing lah. Tante Susi sudah sering kasih tahu kan? Di gurun pasir itu tempat yang dingin. Panas. Namanya gurun pasir. Panas banget. Kita mah, coba kalau Tante Susi suruh kalian berjemur jam 11, 5 menit aja udah pada bersungut-sungut. Udah nggak mau. Ini orang Israel, rumah mereka itu dari tenda memang. Dari tenda. Dan tandanya, kalau malam, di depannya orang Israel itu kalau dia berjalan, ada tiang awan. Tiang awan itu berdiri dan menudungi, melindungi di atas kepala sampai orang Israel ke belakang sampai selesai. Jadi mereka nggak terlalu kepanasan. Kalau mereka lagi berjalan terus tiba-tiba di siang hari tiang awan itu berhenti, mereka buru-buru pasang tenda nih, buka tendanya, dibuka, mereka berarti harus nginep nih, nggak jalan. Terus tapi kalau misalnya tiang awan itu mereka baru pasang tenda terus dia bergerak, ya udah bongkar lagi tendanya. Pokoknya berapa lama mereka harus menetap di satu tempat itu tergantung tiang awan dan tiang api. Kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api. Tiang api itu seperti tiang yang berapi, panas gitu mungkin. Karena apa tujuannya? Untuk menghangatkan orang Israel. Karena yang Tante Susi pelajari diperkirakan orang Israel yang keluar antara 2 sampai 3 juta orang. Ya, waktu mereka keluar. Jadi cukup banyak. Di zaman itu populasinya belum terlalu penuh sampai kayak sekarang. Sekarang kan manusia udah hampir, ya mungkin ada 6-7 miliar jumlah manusia. Tapi
Tapi di zaman itu masih sedikit orang yang hidup dan untuk ukuran 2 sampai 3 juta orang itu cukup banyak. Dan mereka itu kalau ya seperti Tante Susi katakan bahwa di gurun pasir kalau siang itu bisa di atas 40 derajat Celcius. Ya, karena di Arab itu bisa 43, 42 derajat. Kadang bisa Tante lihat 45 derajat ada. Dan ini di gurun pasir. Dan kalau malam di gurun pasir itu sangat dingin. Kadang-kadang ada badai, kalau kita kan bilang badai angin, ada badai salju. Kalau di gurun pasir itu ada badai pasir. Kalau di film-film dokumenter yang Tante Susi suka nonton, kalau gurun pasir ada terjadi badai, itu orang harus menutupi muka badannya itu dengan sesuatu gitu ya, karena debu sama pasir itu berterbangan bisa tebal banget dan onta pun nggak bisa berjalan. Nah itu bahayanya kalau ada badai pasir. Belum lagi binatang-binatang yang nokturnal. Nokturnal itu yang keluar di malam hari. Belum lagi kalau ada ular yang sangat terkenal di gurun pasir, ular gurun itu sangat berbisa. Terus kalajengkingnya sangat berbisa. Nah, itu semua Tuhan maksudkan, makanya Tuhan memberikan tiang api dan tiang awan. Tiang api di malam hari untuk menerangi jalan mereka dan perkemahan mereka, dan siang hari untuk melindungi mereka dari teriknya matahari. Panas banget. Jadi maksudnya begini, mereka tidak bawa peta. Orang Israel nggak punya peta. Mereka nggak tahu Kanaan itu ada di bagian mana. Jadi semuanya itu petunjuknya hanya berdasarkan tiang api dan tiang awan. Itu lambang kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan buat orang Israel. Jadi kayak Tante Susi bilang ini, kalau di malam hari mereka lihat atau Musa lihat tiang awan ini tiba-tiba, tiang api ini tiba-tiba bergerak, mereka harus buru-buru bongkar itu tenda, dilipat, kemudian mereka berjalan. Nah, kalau tiang awan atau tiang apinya diam, mereka harus pasang tendanya. Pokoknya berapa lama nggak ada pemberitahuan, nggak usah nanya-nanya. Berapa lama kita tinggal di sini ya? Kita mau pasang tenda nggak ya? Kita harus apa ya? Enggak. Tandanya cuma itu aja. Makanya itu bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang gampang kan? Kita namanya mengadakan perjalanan terus nggak tahu arah, nggak tahu kapan berhentinya, nggak tahu kapan harus berjalan. Itu kadang-kadang membuat orang jadi, kalau istilahnya sekarang, bete, gampang marah. Makanya orang Israel itu gampang marah, gampang bersungut-sungut, pengen sebentar-sebentar melempari Musa dengan batu, memberontak. Belum kalau mereka kehausan, kehabisan air. Tapi adik-adik tahu, di dalam Keluaran pasal yang ke-15, 16, di situ ya Tuhan katakan bahwa pagi hari Tuhan kasih makan loh sama orang Israel. Makanya orang Israel sekarang pinter-pinter, pandai-pandai. Semua penemuan penting di dunia ini, bukan semua, pada umumnya ya mungkin pada semua barangkali, itu adalah ditemukan oleh orang Israel. Penemunya orang Israel. Google salah satunya, guys. Larry Page itu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kalau sekarang. Makanya pintar. Kenapa? Mereka makan dari sorga loh. Ada yang pernah melihat embun? Mungkin kan di Jakarta sudah susah ya embun ya. Embun. Ada yang tahu embun itu apa? Rilan tahu nggak embun itu apa, Rilan? Mana Rilan? Wah, Rilan nggak ada. Apa Tante? Rilan tahu nggak embun? Bukan embun itu, bukan yang ada di atas kepala loh, itu ubun-ubun. Ini embun. Kurang tahu sih Tante, nggak pernah Tahu ya, Rilan kalau sekarang di Klaten kan?
Iya, Tan. Kalau pagi-pagi bangun jam berapa, Rilan? Jam 10. Wah, pantesan. Kenapa? Dan ada waktu. Coba kalau kemarin-kemarin ya, kalau Rilan bangun, biasanya kalau di Klaten itu kan masih tidak terlalu banyak kendaraan. Bangun jam 6, setengah 6, pergi keluar, lihat ada daun-daun, itu ada titik-titik embun di atas daun. Biasanya, kalau di Jakarta sudah susah karena polusinya udah sangat tinggi. Kalau di daerah, itu biasanya banyak. Tapi kan kadang di kampung-kampung gitu kan kalau bangun pagi dingin banget. Kamu pernah lihat nggak di luar, misalnya kamu keluar, di daun-daun itu ada air. Nah, di atas daun itu kalau ada air itu namanya titik-titik embun. Kalau kita memasak sesuatu, itu namanya uap air kan? Nah, uap air yang dari langit itu namanya embun, jadi titik air. Kalau ada tempat yang dingin, itu akan menitik jadi air. Biasanya banyak, ya. Kalau air panas dimasak terus ditutup, itu juga berembun kan tutup. Iya, tapi bukan embun namanya, itu namanya uap air panas, ya kan? Nah, kalau yang di pagi hari itu namanya titik embun, tapi di Jakarta sudah agak sulit. Kalau kalian pergilah nanti suatu saat kalau sudah pandemi ini sudah berlalu, kemudian bisa pergi camping, itu biasanya di akhir semester, di akhir tahun pelajaran, ada beberapa sekolah mengadakan camping, camp gitu ya. Jadi pergi lihat kalau di kampung-kampung gitu, di desa-desa masih banyak titik-titik embun di pagi hari. Tapi kalau matahari sudah bersinar, titik embunnya itu menghilang, menguap. Nah, kalau di zaman orang Israel waktu itu, titik embun itu berubah menjadi butiran roti yang namanya mana. Itu dari sorga, dari Tuhan. Nah, setiap pagi orang Israel itu harus bekerja memungut butir-butir embun yang sudah mengeras kemudian menjadi putih, namanya roti mana. Katanya itu bisa digoreng, tapi itu cuma ada di zaman itu. Sesudah orang Israel tiba di tanah Kanaan udah nggak ada lagi embunnya, udah nggak mengeras, dia putih-putih. Tante Susi juga nggak pernah lihat. Nah, ada aturannya, ada tahu. Tiap hari mereka harus pungut dari hari pertama sampai hari ke-6. Kalau kita mungkin bisa bilang dari hari Minggu, hari pertama itu kan hari Minggu, Sunday, Monday, Tuesday, ya dan seterusnya sampai hari Sabtu. Itu memungut setiap hari. Nah, setiap hari itu harus cukup untuk makan satu hari. Kalau orang makan 2 kali, rotinya bisa ditumbuk, digoreng, atau diolah gitu ya, menurut kebiasaan orang Israel, harus sesuai dengan apa yang mereka makan. Karena kalau disimpan sampai besok, roti itu dikatakan berulat, busuk. Jadi pelajarannya adalah tidak boleh serakah. Harus hari ini untuk hari ini. Besok pergi lagi pungut. Kalau dia makan cuman sekarang, mereka makan cuma sekali. Karena apa? Di sore hari Tuhan yang menyuruh burung puyuh itu terbang ke perkemahan orang Israel. Karena ada sekali waktu, nanti Tante Susi cerita lah. Sekali waktu orang Israel itu terlalu rakus dan serakah, dikatakan itu burung puyuh mereka tangkap dan makan mentah-mentah, masih di mulut sudah ditangkap, dan Tuhan memukul mereka, menghukum mereka dengan tulah dan mati banyak. Kenapa serakah? Tuhan mengajarkan hari ini cukup untuk hari ini, besok kamu bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhanmu yang besok. Besok jangan dipenuhi hari ini, jangan ngotot gitu loh. Gak perlu ngotot banget sampai kita itu nggak ada waktu untuk beribadah, nggak ada waktu. Karena apa? Orang Israel itu beribadah di hari Sabat. Kalau kita menghitung hari Sabat itu hari yang ke-7, biasanya dibilang hari Sabtu, hari perhentian penuh. Orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat apapun. Jadi pada hari ke-6 mereka
boleh mengumpulkan roti mana itu 2 kali lipat. Karena besok embun itu tidak berubah jadi roti. Khusus di hari yang ke-7. Burung puyuh tidak akan datang di sore hari. Karena apa? Mereka hari itu beribadah kepada Tuhan. 1 hari. Nanti hari Minggu besoknya ada lagi embun yang mengeras. Sorenya ada lagi burung puyuh yang datang. Kemudian mereka tangkap, mereka makan daging. Paginya makan, siangnya atau pagi makan, dan siang makan roti. Malamnya makan burung puyuh. Itu selama 40 tahun Tuhan penuhi. Tuhan kirim, Tuhan datangkan itu burung puyuh, kan bisa terbang dong. Kiprik-kiprik, bukan simsalabim. Tuhan suruh datang berkumpul nih di satu tempat, kamu berkumpul. Sono, pergi sana burung puyuh ke tendanya orang, kemahnya orang Israel. Jadi mereka pungut, mereka olah, dan mereka makan. Hari ini, untuk hari ini nggak boleh buat besok, karena itu akan berulat. Jadi pelajarannya adalah Tuhan memelihara orang Israel dengan cara yang ajaib. Kan 3 jadi ya. Yang awan tiang api, roti mana, dan burung puyuh. Itu yang memimpin mereka memenuhi kebutuhan makan minum. Karena kan makan minum itu termasuk kebutuhan apa kalau yang sudah belajar? Premier, kebutuhan utama. Makan, minum, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kebutuhan utama. Manusia semua membutuhkan itu. Karena kalau kita tidak punya rumah, tidak ada tempat untuk berteduh dari panas dan hujan. Tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau kita tidak makan atau tidak minum, kita akan lemas, kemudian sakit dan mati. Itu kebutuhan premier, kebutuhan utama. Kebutuhan untuk pakaian. Kita semua orang perlu pakaian. Karena kalau nggak pakai pakaian, pikir orang gila juga. Dan kita juga kedinginan atau kepanasan ya. Kalau nggak pakai pakaian, masuk angin, kembung. Uring-uringan nanti. Gitu. Jadi Tuhan memenuhi kebutuhan orang Israel selama 40 tahun. Kemudian yang kedua adik-adik, mereka Tuhan ajarkan berperang. Mereka harus menaklukkan. Di zaman itu berperang boleh, membunuh boleh, tidak berdosa. Tapi kalau di zaman sekarang kita tinggal, kita nggak boleh berperang dengan orang, kecuali negara dengan negara ya. Maksudnya mengadakan peperangan, ya itu juga ada hukumannya tersendiri gitu. Hukum perang itu tidak bisa diadili kecuali dia membunuh pada orang-orang yang sudah menyerah di zaman sekarang. Kalau di zaman waktu bangsa Israel, untuk mereka masuk ke satu kota, mereka harus berperang dulu untuk mengalahkan penghuni kota itu. Jadi dibunuh orang-orangnya. Nah, Tuhan ajarkan orang Israel itu berperang sambil mereka meminta tolong sama Tuhan. Nanti juga kapan-kapan Tante Susi cerita, ada peperangan yang dialami oleh orang Israel, tetapi musuh yang dibunuh oleh Tuhan itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel. Tuhan membunuh mereka dengan cara apa ya nantilah. Gitu ya. Itu. Nah, apa pelajarannya buat kita? Buat kita. Nah, adik-adik Tante Susi mengajarkan dari sejak kecil, kalian harus ingat, hidup kita ini medan peperangan. Ya kan? Peperangan melawan apa? Melawan kuasa setan. Setan sekarang ini kalau yang pintar itu tidak berubah jadi pocong, jadi apa ya? Jadi apa yang kita takut, yang boneka caki, enggak begitu. Setan itu berperang untuk menggoda manusia supaya mengutuki Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, mengingkari Tuhan lewat apa? Pikiran kita. Nah, jadi setiap hari kita ini menghadapi peperangan, makanya kita perlu tuntunan Tuhan. Gunanya ada berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya apa? Tuhan, saya ini jangan memaki-maki orang, pakai kata bahasa yang kotor, yang jorok, yang tidak menjadikan mulut kita ini jadi berkat. Atau kita minta Tuhan, tolong supaya mata kita ini jangan suka melihat hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, lewat video porno, lewat film-film kekerasan. Karena apa? Umur kalian belum bisa untuk membedakan
yang mana sih yang penting kita kerjakan. Kadang-kadang umur-umur kalian ini hanya mengikuti keinginan kita. Kalau kita marah, kita maki-maki orang. Kalau kita marah, kita pukulin orang gitu. Padahal kan tidak seperti itu menyelesaikan masalah. Ya kan? Jadi setiap hari, karena gini, apa yang kita tonton setiap hari itu mempengaruhi alam sadar kita. Kadang-kadang siapa suka nonton apa atau main game apa ke bawah di mimpi, ada nggak? Ke bawah di mimpi nih, kita mimpi, waduh, karena kita main game panjang hari, terus kita ingat apa gitu ke bawah. Atau misalnya kadang ada orang nonton suntuk banget, maksudnya suntuk banget itu dia nonton terus akhirnya ke bawah di mimpi. Pernah tante. Ya. Aku mah tapi ceritanya soal junior. Aku teh apa mimpi 5 kali isinya soal junior. Kurang lebih ada 2 kali keterkaitan, ada kaitannya sama Kungkung sama Amah. Iya. Karena itu kan yang Nicholas pikirin terus. Iya. Nah, ada juga yang mempengaruhi karena kita lihat terus kita jadi hafal. Iya kan? Iklan-iklan itu kenapa ditayangin sehari bisa ratusan kali. Supaya apa? Kita nonton, oh kita hafal. Oh iklan ini nih, iklan itu mempengaruhi pemikiran orang. Nah, makanya Tante Susi katakan bahwa kehidupan kita tiap hari itu adalah peperangan. Tapi peperangan kita bukan lagi melawan orang. Peperangan kita itu melawan kuasa kegelapan, yaitu setan, bukan pocong. Dalam pikiran kita itu bukan pocong atau kayak serem kayak boneka Chucky atau kayak Dracula atau apapun lah gitu, bukan. Tetapi setan yang mempengaruhi pikiran manusia itu yang harus kita lawan. Supaya apa? Kita jangan mengikuti kehendak setan, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Itu. Yang kedua, pelajarannya hari ini lewat cerita orang Israel itu adalah Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan menuntun, memimpin kita. Tuhan lebih mengerti apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dibandingkan kita sendiri. Kadang kita nggak tahu apa sih yang penting bagi kita. Mungkin yang penting bagi kalian, apa yang penting bagi kalian? Main game, beli game. Ada bahkan Tante Susi lihat ya, jadi viral yang lalu anak SD ya, dia pakai duit papanya 800.000 pergi beli pernak-pernik game atau game di Indomaret, terus akhirnya papanya marah, itu pegawai Indomaret, padahal bukan pegawai Indomaret yang salah. Yup. Yang salah kan anaknya gitu. Orang pegawai Indomaret yang penting ada duit, ya dikasih, dia beli ya dia kasih lah ya. Si Indomaretnya aja bilang, kalau mau komen kayak gitu, komen di company, jangan ke Indomaretnya. Nah bener, harus ke perusahaannya. Tapi ya semuanya harus keseimbangan di dalam keluarga dengan orang tua. Orang tua wajib untuk memperhatikan. Makanya kan tidak semua apa yang kalian minta kepada papa mama itu dipenuhi oleh orang tua, karena orang tua diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memilah apa sih yang penting. Yang paling penting adalah ketika anak-anak itu makan, pakai, kebutuhan sekolah tercukupkan. Selebihnya itu hanya sekunder, hanya kebutuhan ya pemuas jiwa aja, kesenangan aja, bukan kebutuhan premier, bukan kebutuhan utama. Asalkan makan, minum, pakai kita cukup, kalian punya rumah tempat berteduh yang aman, itu sudah lebih dari cukup, dan kita harus bersyukur. Apalagi di tengah pandemi ini, ya mungkin yang sudah gede-gede sudah harus bisa ikut berpikir, orang tua saya bekerja apa enggak. Kalau dia nggak bekerja, tentunya nggak dapat gaji. Kalau dia nggak dapat gaji, bagaimana mau memenuhi kebutuhan hidup? Nah, makanya kita jadi anak tidak boleh merengek terus, Ma, ayo Pak, ayo, pokoknya aku minta ini, aku minta itu, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali, ya kan? Nah, asalkan Tuhan bilang kebutuhan hari ini cukup untuk hari ini, ada makan, minum, pakai,
itu sudah puji Tuhan, sudah baik. Di masa-masa pandemi ini kan banyak orang yang jadi susah. Orang-orang tua juga kadang gajinya dipotong, kadang kerja cuma 2 minggu, 3 minggu, pendapatannya berkurang gitu. Jadi belum harus bayar sekolah, bayar listrik, bayar air, makan minum, ya kan? Nah, jadi kita sebagai anak, ya kita harus bekerja sama. Permisi tante. Jangan terlalu rewel gitu ya. Jadi kita bersyukur semuanya kalau kita masih bisa makan minum dengan baik, cukup 4 sehat 5 sempurna, masih bisa minum susu, masih ada lauk, ada sayur. Nah, puji Tuhan. Yeah. Selebihnya kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau ada ya puji Tuhan, gitu kan? Jadi bukan jadi satu tuntutan mendesak, harus dipenuhi, pokoknya sekarang harus. Ya, jadi kalau pinter-pinternya kita, kalau kita mau minta apa sama orang tua, tanya dulu ada nggak duitnya, gitu kan? Jadi kita belajar. Orang Israel itu Tuhan pelihara, tapi mereka pun harus bekerja, memungut mana tiap pagi, tidak boleh lupa, karena kalau matahari sudah terik, sudah tinggi, mungkin kalau sekarang sudah di atas jam 9 atau jam 8 ke atas, sudah mencair, rotinya jadi cair, udah nggak bisa dipungut. Jadi mereka harus pungut roti itu pagi-pagi, dan tidak boleh berlebihan. Kalau tidak habis dimakan, berulat, busuk besok pagi. Karena apa? Tidak ada bahan pengawet. Kalau sekarang roti itu kan, bisa seminggu kan ya. Kita nggak makan seminggu masih awet. Ada bahan pengawet. Kalau ini roti dari sorga benar-benar fresh. Fresh bukan from oven, tapi fresh dari sorga, from heaven. Jadi ya seperti itu pemeliharaan Tuhan. Jadi kita percaya adik-adik pun adalah umat Tuhan. Kita semua adalah umat Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita. Tergantung kitanya percaya apa enggak, masih punya percaya enggak sama Tuhan. Karena Tante Susi ingatkan sekali lagi, orang-orang di dunia barat sana itu lebih banyak sekarang tidak percaya atau ateis dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pikir orang-orang bule itu Kristen, salah. Tidak semua orang bule Kristen. Jadi mereka lebih banyak tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur kalau kita semua masih Tuhan izinkan bernafas hidup. Kita harus yakini Tuhan memelihara kita. Yuk kita akan tutup. Nyanyi satu lagu. Oh ya, Tante, titip doa Ya. Tante. Ya. Buat Mbak Meriang. Terus juga Wah. anaknya Om Anto kena COVID. Minta doa kesembuhannya Tante. Om Anto itu siapa nih? Siapa nyanyi? Anaknya Mbak. Anaknya Mbak. Oh, positif. Iya. Harus sekarang dia. Berarti Mbak nggak datang dulu kan ya di rumahnya Niko ya? Iya, oke. Buat semua keluarganya. Kita doakan, nanti juga kita berdoa buat perjalanan Om Mariadi sekeluarga dari Klaten menuju Jakarta. Biar Tuhan menolong. Hatiku pun selalu ku percaya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
beberapa kami yang ikut tergabung di dalam Google Meet. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kami dengan cara yang ajaib. Tuhan menolong bukan hanya orang Israel di zaman itu, tetapi kami juga anak-anak Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Peliharalah kami, peliharalah orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Di dalam sekolah kami Tuhan juga tolong berikan kami hikmat, berikan kami kepandaian supaya kami mampu di tengah-tengah pandemi ini kami boleh menangkap bahan pelajaran yang diajarkan, materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru kami, supaya kami bisa berhasil dan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa siang hari ini buat perjalanan kembali ke Jakarta, Om Mariadi suami istri, baik Nova dan Rilan. Tuhan menolong, menjagai, melindungi. Kendaraan yang mereka tumpangi, Tuhan jagai. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Allah Roh Kudus, pasukan malaikat surgawi akan mengiringi, menjagai, melindungi sampai mereka tiba di Jakarta dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan jahil kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Mbak dari Nicholas beserta keluarga anak yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan tolong bawalah untuk mengenal Engkau di tengah-tengah masa sulit ini, tengah-tengah sakit yang mereka alami. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamat. Jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan pertolongan supaya mbaknya boleh pulih seperti sedia kala, bekerja dengan baik di rumahnya Nicholas. Dan kami percaya perlindungan baik buat Om Budi, buat Tante Lucy dan Niko juga dialami, dilindungi dari intayan penyakit ini. Kami semua Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan, pemegaran Tuhan untuk menjadi bagian kami supaya kami sehat, kuat, dan kami rindu Tuhan bangsa kami dipulihkan, tempat kota kami berada dipulihkan dari pandemi ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami sekolah minggu lewat Meet ini, dan Tuhan Allah menyertai kami sampai minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan buat Rilan, buat Nova, buat Mariadi, Tante Tuti. Semoga sampai di Jakarta dengan selamat. Makasih Tan. Bye-bye. Goodbye.